Sempit, sederhana, dan berada di loteng rumah. Siapa sangka, tempat ini dulunya adalah kamar kos Presiden pertama Indonesia. Banyak yang mengira kalau Bung Karno lahir di kota Blitar, Jawa Timur. Namun faktanya, Bung Karno lahir di Surabaya, tepatnya di rumah yang berada di kawasan Peneleh ini. Namun masa kecilnya banyak dihabiskan di kota-kota yang berbeda. Pada tahun 1916, Soekarno kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Surabaya. Beliau melanjutkan pendidikannya di Hogerel Burger School atau HBS yang setara dengan SMA saat ini. Ayah Bung Karno yang menghendaki Soekarno mengenyam pendidikan lebih tinggi. Sang ayah mempercayai anaknya tinggal di rumah kos milik salah satu tokoh besar, yaitu HOS Cokro Aminoto, yang kemudian dijuluki sebagai guru bangsa. Sukemi berharap sang putra agar dididik menjadi orang yang besar oleh Cokro Aminoto. Sebab waktu itu Cokro Aminoto sudah dipercaya banyak orang tua sebagai panutan yang baik dalam mendidik dan mengayomi para pelajar. Ayahnya juga berharap Soekarno tidak terpengaruh budaya barat selama mengenyam pendidikan di sekolah Belanda itu. Pengaruh yang diberikan Pak Cokro diharapkan mampu meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri Soekarno. Kos ini dibangun pada tahun 1912 setelah Cokro Aminoto mengundurkan diri sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Kala itu, ia memboyong keluarganya hijrah ke Surabaya. Di Surabaya, mereka tinggal di sebuah perkampungan padat penduduk, tepatnya di Jalan Peneleh Gang 7. Kala itu, Pak Cokro menjabat sebagai ketua Sarekat Islam. Penghasilannya tak seberapa, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, sang istri yakni Suhar Sikin membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Beliau menyulap bagian belakang rumah dan lotengnya menjadi bilik-bilik kamar kos. Rumah ini dibagi menjadi 10 kamar-kamar kecil, termasuk ruang di bagian loteng ini yang menjadi kamar kos Soekarno. Dengan segala kesederhanaan dan apa adanya, Soekarno dan beberapa tokoh lainnya pernah tinggal di kos ini, seperti Semaun, Musso, dan Kartosuwiryo. Tempat kos ini semakin redup sepeninggal Bu Cokro pada tahun 1921. Jadi, yang tampak saat ini hanya bagian depan rumah Pak Cokro waktu itu, termasuk bagian loteng yang menjadi kamar kos Bung Karno. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita?